Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, Prodi Jurnalistik Islam semester 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk korupsi. Berdasarkan pasal-pasal dari Undang-Undang Tipikor, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis atau bentuk tindak pidana korupsi. Nah, kemudian disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar. Nah, di video kali ini kita akan membahas ke-7 kelompok besar tersebut. Korupsi yang pertama berkaitan dengan kerugian keuangan negara, yang dimana kalau kita berbicara tentang keuangan pasti sangatlah sensitif. Apalagi keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat 22 menyebutkan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga atau barang yang nyata jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 dan 3. Tindak pidana korupsi yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Menurut Ronald Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Nah, bedanya penggelapan itu barangnya sudah ada di tangan penjahat. Nah, sedangkan pencurian barangnya belum ada di tangan penjahat. Penggelapan bisa juga disebut dengan penyelewengan, yang dimana hal itu dilakukan untuk menutupi atau membuat fakta menjadi tidak nyata. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menyuap. Nah, suap menyuap adalah uang sogok, yang dimana uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Ironisnya, suap menyuap tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada para pejabat atau pegawai negeri dan penegak hukum lainnya, tetapi juga bisa terjadi sebaliknya. Transaksi suap menyuap terjadi karena keterlibatan dua pihak yang saling menguntungkan. Nah, perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 yaitu pemerasan. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara tidak sah memaksa orang lain dengan kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang kepunyaan orang itu, ia bersalah melakukan pemerasan seperti pada Pasal 368 oleh individu maupun suatu kelompok dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti supaya yang diperas menjadi takut dan menyerahkan perbuatan curang. Perbuatan curang dapat membuat seseorang menjadi serakah, tamak, dan tidak memperdulikan orang lain, seperti yang sudah diperingatkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Kecurangan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf H nomor 30 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 yang ke-6 adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau fee, hadiah, dan masih banyak lagi yang bisa disebut dengan gratifikasi. Sampai sekarang masih belum ditetapkan batas minimum untuk gratifikasi. Pemerintah pernah mengusulkan melalui Menkominfo pada tahun 2005 supaya pemberian di bawah Rp250.000 tidak dimasukkan ke dalam kategori gratifikasi, namun belum diputuskan. Gratifikasi termasuk tindak pidana dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang ketujuh adalah benturan kepentingan dalam jabatan. Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki untuk kepentingannya pribadi, sehingga tugas yang diamanahkan tidak dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. Itu bisa menimbulkan kerugian untuk orang banyak. Jadi bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi.